Mantan Menpora Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan saat diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Roy Suryo mengaku hanya menjawab pertanyaan terkait kejadian tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana yang tercantum dalam surat pemanggilan. Roy Suryo juga mengkritisi surat pemanggilan yang tidak mencantumkan nama terlapor. Menurutnya, hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakjelasan arah penyelidikan. Roy Suryo juga menyoroti pasal yang digunakan dalam pemeriksaan terkait Undang-Undang ITE. Menurutnya, pasal 32 dan 35 yang digunakan Polda Metro Jaya tidak relevan karena tidak ada dokumen elektronik yang dilampirkan. Barang buktinya itu disebut undang-undang informasi elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, undang-undang informasi transaksi elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, itu aku 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Risma, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Sementara pada Rabu malam, Michael Sinaga keluar dari ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya. Michael mengaku dicecar sekitar 50 pertanyaan terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Michael mengaku tidak mengetahui statusnya, termasuk alasan ia dipanggil. Namun ia menegaskan hanya berperan sebagai host di podcast Sentana. Saya sudah ditanyakan sekitar 50-an pertanyaan oleh pemeriksaan. Jadi malam ini belum selesai pemeriksaannya dan akan dilanjutkan di hari Senin. Pemeriksaan terhadap Michael Sinaga rencananya akan dilanjutkan Senin mendatang. Budi Tanjung,